Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus benar-benar mengerti, mau menerima dan menghayati bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah ini, manusia maksud saya, itu memiliki keberadaan yang luar biasa. Manusia dikasihi Allah bukan tanpa alasan. Karena memang manusia itu anak-anak Allah. Diciptakan menurut gambarnya dan dikehendaki untuk bisa serupa dengan Dia. Ini luar biasa. Jadi kalau mau atau memberi diri diolah, ibarat tambang di dalam diri kita ini terdapat kekayaan yang tidak terbatas. Kalau tadi kita menyanyi, aku sebagai tanah liat. Tanah liat kalau dilihat, ditinjau dari perspektif sudut pandang manusia zaman Alkitab ditulis, tanah liat itu bisa multifungsi, jadi barang perkakas perabot yang sangat berguna untuk kehidupan atau membantu kehidupan. Jadi kalau dalam diri kita ini, maksud saya diri manusia digambarkan tambang, ini bisa dieksplorasi dengan kekayaan yang tidak terbatas. Kalau digambarkan tanah liat, saudaraku, ini bisa dibentuk. Banyak orang suatu hari nanti akan sangat menyesal ketika tutup mata, ketika menghadap Allah. Ia tidak mengeksplorasi kekayaan di dalam dirinya yang ditaruh oleh Allah itu. Disebabkan fokus tertuju kepada banyak hal yang ternyata semua itu sia-sia. Akan sangat menyesal, saudaraku, sangat menyesal. Akan sangat menyesal ketika wajah batiniah seseorang itu dibuka, ditelanjangi ya di hadapan pengadilan Tuhan nanti, rupa dipandang hina. Ternyata tidak atau belum terbentuk dan tidak akan terbentuk lagi. Itu penyesalan yang sangat dalam, tak terbayangkan, saudaraku. 1 Petrus 3 ayat 4 mengatakan perhiasanmu adalah manusia batiniah ya, yang kekal, yang abadi, yang berharga di mata Allah. Maka mumpung kita masih memiliki kesempatan untuk membenahi diri, kita benar-benar harus membenahi diri. Dan kita tidak bisa menjadikan hal ini sebagai sambilan. Mestinya kita mengerti, menerima, dan benar-benar menghayati bahwa pembentukan diri untuk menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki, tentu sesuai dengan rancangan Allah semula, itu satu-satunya agenda hidup kita. Satu-satunya fokus kita. Jangan sampai kita ini menyimpang, gagal fokus.
Karena ada kuasa kegelapan yang terus bergerak, berusaha agar fokus manusia tidak tertuju pada fokus yang benar. Percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan, saudaraku. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau ia kehilangan nyawa? Orang yang tidak terbentuk menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah itu orang yang kehilangan nyawa. Terhilang, saudaraku. Itu sangat mengerikan, saudaraku. Kengerian yang tidak terbayangkan. Saya senang menghayati ini, merenungkan ini. Sembari berbaring ya, sebelum saya lelap tidur, saya pikir betapa mengerikan orang yang terpisah dari hadirat Allah dan tidak mendapat kesempatan untuk dipulihkan atau melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Sebaliknya betapa beruntungnya kalau Tuhan memandang kita ini indah di matanya dan diperkenan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, waktu umur hidup kita ternyata singkat dan tidak ada artinya sama sekali. Aduh, lebih kecil dari setitik air di lautan, saudaraku. Ketika kita membandingkan kekekalan dengan umur hidup kita. Betapa tidak berartinya kedudukan, gelar, pangkat, kehormatan manusia, kekayaan, kesenangan, dan segala hobi-hobi kita. Yang kenyataannya itu yang membuat kita gagal fokus, saudaraku. Ya, banyak orang-orang tidak menyadari hal ini. Jangankan orang muda, orang tua yang mau mati saja juga tidak mau mengerti. Ya. Termasuk di dalamnya orang-orang Kristen yang aktif dan rajin ke gereja. Termasuk di dalamnya para pembicara dan pendeta. Bagaimana kita tahu? Tahu. Dari pemberitaan firman-Nya yang tidak mengisyaratkan kecemasan terhadap realitas kekekalan, itu sudah menunjukkan dia buta terhadap kebenaran. Malah menyesatkan umat sehingga umat diparkir di bumi. Ya. Khotbah-khotbah yang muatannya hanya menyelesaikan masalah-masalah fana dunia dan pemenuhan kebutuhan sementara, saudaraku. Kalaupun menyampaikan khotbah yang terkait dengan moral, standar yang diajarkan itu tidak beda dengan agama pada umumnya dan kualitas seperti para motivator umum, motivator sekuler kalau menyampaikan speech-nya. Kita itu menjadi anak-anak Allah yang harus memiliki kualitas seperti Yesus. Kalau saya sebut Yesus maksudnya anak Allah yang menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus saya maksudkan adalah Tuhan kita yang sekarang sudah menerima segala kuasa, kerajaan dan kemuliaan. Kita menghindari dan memang tidak patut menyebut nama itu tanpa kata Tuhan di depannya. Tetapi saudaraku, kalau saya sebut Yesus saya hendak menunjuk sosok anak manusia A besar ya, M besar, yang telah memberi teladan kepada kita standar hidup yang seharusnya kita miliki, saudara. Kalau orang-orang bule itu memanggil temannya nama biasa,
Manggil pamannya nama biasa, bahkan manggil bapaknya pun dengan nama. Kalau bapaknya namanya John, ia bisa berkata, "Hai John." Kalau di Jawa itu dikamplengi, saudara. Bapaknya namanya misalnya Pak Timin, "Hei Min, Timin." Tampleng, nggak hormat. Nah kalau di bule memang begitu budayanya. Tapi kalau kita di timur ya mestinya punya tata krama memanggil Yesus ya Tuhan yang mulia, ya kan? Kalau di Jawa memanggil bapak saja pakai kata sang atau yang, keng, romo. Romo itu bapak, keng itu yang. Mengandung unsur hormat. Kepada orang tua saja begitu. Ini kepada Tuhan Yesus harus lebih hormat. Dulu kita sebelum mengerti kebenaran ini, kalau kita doa kadang-kadang, "Oh Yesus, oh Jesus." Emangnya teman kamu, teman main? Dia Tuhan yang maha mulia, yang mulia harus dihormati. Jadi kalau saya berkata Yesus, maksudnya ini sosok yang menjadi teladan kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28-29, yang mulia berkata, "Belajar padaku, karena aku lemah lembut." Nah di sini Tuhan Yesus mengajar kita untuk rela diperlakukan tidak adil, rela dilukai seperti dirinya. Siapa yang mau? Ini sudah saya jelaskan, tapi memang saya mau perdalam. Lalu saya tambahkan. Kalau orang tidak terbiasa rela dilukai, tidak mungkin dia mampu rela dilukai. Tidak ada orang yang dalam sekejap itu menjadi orang yang rela dilukai. Tidak ada, kecuali dipaksa. Diikat, digebuki, tidak berdaya. Suruh apa saja dia lakukan. Tapi dasarnya bukan rela, tapi terpaksa. Makanya ya saudara, nanti di hadapan pengadilan Tuhan orang bisa sujud-sujud menyembah Allah, takut-takut gitu. Tapi itu sebenarnya tidak natural lah. Sejak di dunia tidak takut akan Allah kok mendadak sontak takut akan Allah. Nggak bisa. Nah ini loh, jiwa manusia itu begitu loh uniknya. Makanya ya berulang kali saya menjelaskan bahwa penjahat di samping salib Yesus yang mengatakan ingat aku kalau engkau datang sebagai raja, itu bukan penjahat kriminal, itu penjahat politik. Dan menarik sekali di antara murid Yesus itu ada Yudas orang Zelot, bukan Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Yesus. Zelot itu orang-orang yang mengusahakan kemerdekaan bagi bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Asir, dari bangsa asing. Mereka adalah pejuang-pejuang, gerilya-gerilya. Tentu Yudas orang Zelot ini cerita kepada kelompok Zelotes lain. Makanya penjahat di samping salib Tuhan, penjahat dalam tanda kutip berkata, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Kok tahu dia ini raja? Dia juga membela Tuhan Yesus, berkata, orang ini tidak salah kalau kita ini orang berdosa. Itu saudara. Kenapa saya menyinggung hal ini? Apa pentingnya? Karena banyak orang berpikir bahwa sebelum mati kalau bertobat itu diterima. Nah, ini benar-benar menyesatkan, saudara. Orang tidak mungkin bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Ya, besi bisa dibengkokkan itu kalau dipanaskan dalam derajat tertentu, saudara. Adukan semen itu bisa dibentuk kalau masih basah. Tanah liat lempung itu bisa dibentuk pada waktu basah. Kalau sudah mengeras tidak bisa.
Nah, kalau Alkitab menunjukkan hal ini, ya mestinya kita percaya. Firman Tuhan yang mengajarkan kita ini seperti tanah liat, saudaraku, dibentuk menjadi bejana oleh Allah. Nah, kita mau belajar memiliki kelemah lembutan seperti yang mulia Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak suka mengalah, itu tidak bisa menjadi orang yang mengalah dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 5-10 tahun, belum tentu. Apalagi sudah terlanjur jadi orang kuat uangnya, kuat relasinya, kuat gelarnya. Wah, jangan coba-coba sentuh. Nggak rela, namanya dirusak, namanya dicemarkan. Walaupun dia benar-benar cemar, dicemarkan tidak rela. Apalagi dia tidak cemar, namanya tidak cemar, dicemarkan, lebih ngamuk lagi. Jelas-jelas salah saja, dia tidak mau mengaku salah. Kalau orang lain yang mempersalahkan, itu kan sudah merupakan kodrat manusia berdosa, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita apa? Rela diperlakukan tidak adil. Pada waktu disalib, maksud saya di hadapan pengadilan Pontius Pilatus, ya, ia dibawa juga ke imam besar, ya, ditampilkan saksi palsu yang mengatakan bahwa Yesus menghasut orang membayar pajak. Loh, Tuhan Yesus berkata, ya, pada waktu yang mulia menjadi manusia seperti kita, kembalikan apodote, bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Ia tidak melarang orang memberi pajak, tetapi berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Loh, kok bisa loh dituduh begitu? Paulus juga dituduh di mana-mana membawa onar katanya. Tetapi apa jawab dan balas Yesus kepada orang-orang yang mengkhianati, yang mengfitnah dirinya? Ya, ampunilah mereka Bapa. Coba saudara, kira-kira kita bisa tidak? Maka biasanya orang-orang yang kurang mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan berkata, tidak bisa. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara berkata bisa. Ibarat orang suruh lompat 2 meter, padahal dia bisanya hanya 1 meter, dia bilang bisa. Nekat, bisa. Supaya kita dibentuk. Saudara, kita ini kan juga orang-orang keras ya. Maksudnya kita itu ada orang-orang keras ya. Termasuk saya kira tidak berlebihan ya saya. Tapi proses untuk dilemah lembutkan Tuhan itu luar biasa. Ya. Sudah khotbah begini saja nih, belum tentu nanti saya keluar saya langsung jadi lemah lembut loh. Waktu disentuh itu bisa krek lagi seperti landak, keluar jarumnya, keluar tuh tajam-tajamnya. Iya, seperti merak langsung menunjukkan bulu-bulunya yang indah, sayapnya, ya, ekornya diangkat tinggi-tinggi. Itu binatang. Nah, rupanya manusia punya gerak-gerak seperti binatang itu ya. Seperti ular yang kalau dicolek langsung cek. Tapi kita mau belajar berubah. Ya. Musa dikatakan orang yang paling lemah lembut ya.
Musa ini pada waktu ditentang oleh Harun dan Miriam tidak membalas melukai. Musa menyerahkan semuanya pada kebijaksanaan Tuhan. Musa bisa berkata begini, "Bang," kepada Harun, "Bang, sorry ya bang, abang boleh kakak saya. Tapi kalau soal ketemu Tuhan dan soal kerohanian, abang belum sekuku saya ya. Kak Miriam, kakak boleh kakak saya yang pernah membawa saya waktu masih bayi ya, di Sungai Nil. Tapi kalau soal penunjukan diri jadi pemimpin, kakak tidak ada apa-apanya. Saya ini yang ditunjuk Allah. Sertifikatnya mana? Kakak tidak punya sertifikat, saya punya sertifikat. Saya bisa menunjukkan mujizat. Itu sertifikatnya. Tapi Musa tidak begitu, saudaraku. Musa mengalah saja. Nah, kita melihat Musa itu bisa menjadi contoh. Tidak ada orang yang lebih lemah lembut di dunia ini seperti Musa. Waktu itu. Jadi kalau lihat Alkitab ya harus dilihat momen waktunya. Ya. Tidak ada orang yang lebih lemah lembut dari Musa di dunia ini. Waktu itu. Tapi dibanding yang mulia Yesus pada waktu menjadi manusia ya tidak melampaui Yesus, saudaraku. Dan ternyata kita melihat Stefanus saja dilempari batu, dia tidak mengutuki orang yang melempari dia dengan batu. Stefanus berkata, "Ampunilah mereka." Tuh, saudaraku. Kita ini orang-orang yang tidak rela dilukai, tidak rela diperlakukan tidak adil. Karena kita merasa punya hak untuk tidak dilukai dan punya hak untuk diperlakukan adil. Kita berkata ngono ya ngono tapi jongono. Maksudnya gitu ya gitu tapi jangan keterlaluan lah. Nah, orang kalau mau keterlaluan orang punya hak kok. Dan kita juga punya hak. Hak apa? Hak menerima diperlakukan ngono itu. Diperlakukan suka-suka orang. Suatu hari nanti kita tahu bahwa perlakuan orang terhadap kita itu sebenarnya salah satu kurikulum. Kurikulum yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ibu-ibu yang sekarang sedang ditindas oleh mertuanya, ayo bertobat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Setelah mendengar firman ini ditanya teman, "Gimana mertuamu?" Ya bisa dilewati. Emang sialan itu mertuamu? Oh enggak, itu kurikulum. Kurikulum. Saudara sekolah itu membayar loh kurikulumnya. Nah, sekarang diberi berkat gratis kok enggak mau. Sebenarnya Yesus yang membayarnya di kayu salib. Jadi kita belajar untuk rela diperlakukan tidak adil. Ya, kalau saudara adalah orang penting yang dikenal banyak orang, ketika saudara diperlakukan tidak adil, sampai di blow up di media sosial. Di situ kesempatan saudara menunjukkan bagaimana kelas anak-anak Allah yang harus meneladani Yesus. Saudara mungkin berkata, "Tapi nama saya rusak, Pak." Ya, seberapa rusaknya sih? Emangnya copot kupingmu lalu miring lehermu? Kan enggak. Nanti suatu hari kan di pengadilan Tuhan baru dibuka. Memangnya kalau nama baikmu dirusak lalu matamu copot sebelah? Hah? Apa kalau setelah nama baikmu rusak lalu kamu menyong seperti orang salah urat di pipi?
menyong. Kan tidak. Jadi jalani saja. Tentu di dalam semuanya minta pimpinan Tuhan, saudaraku, ya. Musa itu bukan orang secara fisik itu lemah loh. Alkitab mencatat ketika dia melihat budak Ibrani dibunuh. Ya. Dia bunuh itu orang Mesir. Ini orang kuat ini. Loh, saudara kan tahu dia itu bisa nomor 2 setelah Firaun. Dia putra mahkota juga. Dia belajar tentu ilmu-ilmu Mesir termasuk kanuragan. Kalau ibarat silat, dia ini pendekar, saudara, yang bisa menggunakan semua senjata. Kalau dalam cerita film dia bisa mengendarai kereta begitu cepat, dia bawa pedang, pulang dari peperangan mendapatkan kemenangan, dihormati oleh ayahandanya Firaun senior. Mungkin Musa ini diadu dengan 5 orang menang. Ini nggak berlebihan ini. Oh, zaman dulu pangeran, saudara, dilatih berkelahi. Tentu dia terdidik jadi orang yang cerdas dan kuat. Tetapi ketika sudah dibentuk Tuhan selama 40 tahun sekolah Padang Midian, luruh itu. Makanya perlu sekolah 40 tahun di Padang Midian itu supaya jadi pemimpin. Pinternya sudah, cakapnya sudah, fisiknya juga sudah. Batiniahnya yang belum. Makanya kalau cuman sekolah 4 tahun, 10 tahun, 12 tahun itu belumlah cukup menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Belum. Belajar dulu sekolah kehidupan. Masalahnya kalau di sekolah pendeta itu kurikulum ini enggak ada. Enggak ada. Itu kurikulum yang langsung Tuhan buat. Itu kurikulum yang langsung Tuhan buat. Dulu waktu saya masih menjadi mahasiswa, saya pernah mau dikeluarkan gara-gara berkelahi. Ya puji Tuhan tidak jadi dikeluarkan, saudaraku. Tapi saya kalau boleh membela diri ya saya mesti cerita. Saya kenapa berkelahi bukan karena salah saya. Ya, saya lagi tulis di papan tulis, dilempari dari belakang pakai kapur. Dulu zaman dulu kapur ya. Saya noleh, 2 anak irian yang lemparin saya. Terus ketawa-ketawa. Saya lihat kanan kiri ada apa? Ada sapu. Dulu sapu kan ada ganggangnya gitu. Wah, saya cabut, saya kejar dia. Wah, rame. Wah, anak perempuan menjerit, yang laki-laki keluar nih. Wah, saya buah. Wah, seperti orang kesurupan. Mestinya mahasiswa sekolah teologi diurapi Roh Kudus. Ini kerasukan apa? Waduh, kacau itu. Dan beberapa peristiwa lainnya, saya ribut secara fisik. Saya memang tidak punya badan besar, tapi buat saya kata takut itu memalukan. Kata takut itu buat saya harga diri. Jadi tidak ada kata takut. Nah itu sombongnya begitu. Sombongnya begitu, saudara. Tapi proses kan masuk sekolah kehidupan. Nah itu di sekolah teologi, di sekolah Alkitab tidak ada itu. Apanya? Kurikulumnya. Tuhan yang membuat kurikulum. Kalau dilihat dari hierarki kepemimpinan bagi umat Israel, Musa itu pucuk pimpinan. Walaupun Harun dan Miriam adalah kakak-kakaknya. Tapi pemimpin bangsa itu yang dipercayai Tuhan itu Musa. Suruh bawa umatku keluar dari Mesir. Kalau melihat posisi strategis Musa, sangat mungkin untuk Musa melawan
balik Harun dan Miriam. Dia bisa menunjukkan bahwa dirinya sebagai pucuk pimpinan, tapi Musa tidak melakukannya. Ini luar biasa. Aduh, kita malu kalau melihat sosok Musa ini. Belum melihat sosok yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa worship leader dan pemusik dan tadi Pak Yabes ya, pasti tidak tahu saya akan khotbah ini kan. Kok bisa loh pilih lagu itu. Lembutkan hatiku itu. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Ya kan nggak tahu lagu khotbah saya kan kembali mengolah, memperhatikan Musa ini. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Tadi pada waktu saya mendengar lagu ini, saya mau berbisik ke Pak Pendeta Topo atau Pak Christian ya. Saya mau berbisik begini, ini termasuk lagu lama. Lagu karangan saya yang lama. Dari deret lagu-lagu saya yang lama, ini yang lama. Ini kalau sahabat-sahabat saya yang sudah ikut saya 20 tahun lebih tahu lagu lama ini. Mungkin tahun 90-an atau sebelum tahun 90-an. Mungkin lagu ini, saya masih ingat sekali, saya baru menjadi kepala asrama itu ya. Wah itu baru-baru itu tahun 89 atau 87 ya. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Itu lagu lama. Tapi proses untuk menjadi lembut, wah, sudah sekian puluh tahun nggak lembut-lembut saudara. Tuhan sengat terus, sengat seperti strum. Kita disengat supaya berubah. Luar biasa saudaraku ya. Kita membaca kisah Musa yang dilawan Harun dan Miriam ini. Akhirnya Musa mendoakan Harun dan Miriam. Kalau tidak mampus itu dua kakaknya itu. Bisa dihanguskan oleh Tuhan. Enak ya mempercakapkan hal ini ya saudara. Saudara juga amin, amin, amin. Tapi prakteknya sulit. Saudara mau praktek? Ada kurikulumnya, siap? Ditanya, mau? Oke. Sakit saudaraku, apalagi kita yang punya pride tinggi. Kita yang sering mau menjadi orang yang mempersona di mata manusia. Tebar pesona. Wah, enggak gampang. Rela tidak punya uang, rela tidak punya harta, rela tidak punya kedudukan, tapi tolong deh harga diri saya jangan diinjak-injak begini dong. Tuh saudara. Perlakuan tidak adil harus kita terima sebagai cara Tuhan menghancurkan kesombongan kita. Kita sering mendapat perlakuan tidak adil ya. Kita dipersalahkan padahal tidak bersalah. Ini sebenarnya isyarat bahwa saudara itu orang yang sedang diistimewakan Tuhan. Jangan merasa saudara dijolimi oleh
Tuhan melalui orang-orang dan berkata, Tuhan, mengapa kau biarkan monyet-monyet itu bikin aku rusak? Bikin nama baikku rusak. Mengapa Tuhan aku harus mengalami semua ini? Tuhan tahu bagaimana menghancurkan kesombongan kita, saudara, untuk membentuk batin kita agar menjadi batin yang indah, yang menjadi perhiasan abadi kita. Ibu-ibu yang mendapat perlakuan yang tidak adil dari suami, biarkan Roh Kudus menolong saudara, mengubah saudara. Tidak lama kok, nanti dia mati. Ibu juga mati. Jangan salah, jangan saudara pikir dengan dia memperlakukan ibu kurang ajar lalu dibuat Tuhan mati, malah dibuat panjang umur. Heran tuh. Tuhan, suamiku jahat sekali, memperlakukan saya begitu rupa. Seperti firman-Mu mengatakan, pembalasan hakku, kata firman-Mu, ini hakmu, aku serahkan. Balas Tuhan, matikan dia. Malah gak mati-mati. Sudah gak mati-mati, ekonominya membaik, pangkatnya naik, uangnya banyak. Nah, di situ ibu-ibu harus mengerti. Ibu diistimewakan Tuhan. Atau sebaliknya, suami yang dikhianati istri, namamu dirusak. Tuhan itu tidak tidur, boten sare, tidak tidur, Tuhan itu hidup. Nah, kita menyerahkan saja semua ke dalam tangan Tuhan, tapi jangan ngatur Tuhan loh, jangan berkata, Tuhan kuserahkan masalah ini kepadamu. Dia menyakiti hatiku. Orang-orang itu merusak nama baikku. Tuhan, biarlah kau hajar mereka, mampuslah. Nah itu kan bukan lemah lembut, saudaraku. Itu bukan lemah lembut, saudaraku. Tuhan mau kita belajar untuk menerima keadaan kita. Diperlakukan tidak adil. Disakiti, dilukai, dirugikan. Aduh. Semua itu cara Tuhan mengubah kita. Percayalah saudaraku, kita sendiri tidak tahu bagian mana yang Tuhan mau sentuh. Tapi Tuhan tahu, ini terkait dengan kesombongan pride-mu. Supaya saudara, waktu kita pulang kita tidak punya apa-apa. Sampai nama baik pun kita tidak punya. Saudara tahu Tuhan kita Yesus Kristus tergantung antara langit dan bumi. Ya dengan sepotong pakaian yang menutup auratnya. Anda tahu faktanya mungkin dia telanjang. Jadi kalau kita lihat ada kain yang menutupi, itu kan gambar, itu kan lukisan. Faktanya bisa yang mulia ini betul-betul tidak memakai pakaian. Telanjang saudara. Ya. Nama baik pun tidak punya. Harga diri tidak punya. Tapi Tuhan bisa berkata ampuni mereka. Wah saudara, ini yang kita harus contoh saudaraku. Mempersiapkan pendalaman Alkitab dengan tema lemah lembut ini, saya sendiri terus terang ditampar. Aduh Tuhan, betapa aku masih sering gagal. Mulutku mengatakan ora opo-opo, ndak apa-apa. Tapi di dalam hati saya ada kemarahan seperti api yang ditutup. Waduh Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Aduh, kita mesti belajar, kita jauh dari sempurna. Lalu ketika saya merenungkan hal ini, saudara, aduh, aku rela loh Tuhan kehilangan apapun. Lalu ada seperti bisikan dalam hati saya, kau masih menyisakan dirimu, ada yang kamu sisakan Erastus.
harga dirimu. Nah itu tadi waktu saya kemukakan bagaimana yang mulia Tuhan Yesus tergantung antara langit dan bumi, saudara. Mengerikan, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus bisa. Mungkin kita tidak terikat harta lagi, tidak mata duitan, tidak materialistik, tapi pride-nya masih ada nempel. Bagaimana bisa nyanyi saat ku pulang kepada Bapa, menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Oh, kamu masih punya harga diri. Kamu gak bisa nyanyi ini. Ayo kita berubah, ya. Ini masih tema rela diperlakukan tidak adil, ya. Lukas 23:34, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Betapa indahnya kalau kita masuk wilayah ini, saudaraku. Jadi ketika kita ditekan dengan beban 10 kilo, kita tahan. Setelah tahan, Tuhan tambahkan lagi 5 kilo jadi 15. Lama-lama nih 100 kilo juga kita sanggup angkat. Mungkin sampai akhirnya tidak perlu diberi beban karena memang sudah permanen, habis, saudaraku, habis. Jadi latihan untuk menjadi orang yang permanen, rendah hati seperti yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus itu ditekan terus. Dan Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk mendidik kita, melatih kita. Jadi kalau saya mengajarkan saudara jurus diam, itu benar. Di Anda bertanya Alkitab menjawab, sudah beberapa kali orang berkata, Pak, saya sudah belajar, Pak, yang Bapak ajarkan. Ajarku diam, diam, diam. Oke, nanti kalimat berikutnya, ajarku tidak membalas, ya, mereka yang menyakitiku. Yuk kita eksplorasi diri kita untuk bisa bertumbuh. Amin.